apa kabar hari ini? Pastinya semuanya baik-baik saja ya di rumah. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, yaitu PKN. Nah, untuk PKN ini kita sudah mempelajari atau 4A kemarin sudah ya, sudah selesai semua. Itu tentang indahnya kebersamaan. Banyak ya yang dibahas di dalam kerjasama ya, kemudian perbedaan budaya di Indonesia. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam 4B. Itu tentang temanya, yaitu selalu berhemat energi. Nah, untuk pagi hari ini kita akan langsung membahas mengenai hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban itu berbeda ya. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan di slide. Silakan diperhatikan penjelasan Ibu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajibannya. Tadi Ibu sudah kasih gambaran ya, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Oke, hak itu adalah kewenangan atau segala sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang sejak dia dilahirkan. Nah, coba perhatikan. Berarti hak ini adalah hak yang mutlak ya, yang harus kita miliki, yang sudah kita miliki sejak kita dilahirkan ya. Sudah kita miliki sejak dilahirkan, itu adalah hak. Oke, perhatikan, di rumah pun kita punya hak, di sekolah kita punya hak, dalam bermasyarakat kita punya hak. Oke, nah sekarang pengertian tentang kewajiban. Kewajiban itu apa? Oke, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan agar semua orang mendapatkan haknya secara layak. Tadi ada hak, baru ada kewajiban. Mereka berdua ini tidak lepas ya, selalu bersama-sama, hak dan kewajiban. Kita mempunyai hak berarti kita punya kewajiban ya. Contohnya di sekolah kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pelajaran. Hak kita, kewajiban kita apa? Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu sudah diajari Bapak Ibu guru, sudah mendapatkan ilmu, tapi kamu tidak ada kemauan untuk belajar, itu sama saja kosong ya. Berarti hak dan kewajiban ini harus dijalankan bersama-sama supaya imbang ya. Jangan kamu hanya mau mendapatkan hak sedangkan kewajiban kamu tidak kamu laksanakan. Nah, itu harus diperhatikan. Seperti di rumah, hanya kamu mau mendapatkan kasih sayang sedangkan kamu tidak sayang sama orang tua kamu, kan tidak imbang ya. Ingat, kewajiban dan hak harus seimbang. Oke, kalian sudah bisa membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Sudah bisa ya? Nah, di pelajaran kita di buku kita itu tentang menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat ya. Di sekolah itu ada hak kita, di rumah ada hak kita, kewajiban pun ada, seperti itu. Nah, untuk pagi hari ini di buku kalian halaman 8, buka bukunya ya. Di situ karena untuk pelajaran tema 1 ini tentang energi. Nah, yang di buku kalian itu bagaimana menghemat air ya. Oke, di situ ada gambar A, coba diperhatikan. Ada gambar A dan gambar B ya. Kita sebagai manusia pasti kebutuhan kita itu air. Kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada air ya. Apa kamu bisa masak kalau tidak ada air? Tidak bisa. Apa kamu bisa makan kalau tidak ada air? Pasti tidak bisa ya. Bajumu, bagaimana bajumu akan bersih kalau tidak ada air ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita membutuhkan tentang air. Nah, terhadap air, ini tentang kehidupan masyarakat ya, dalam bermasyarakat, air. Nah, air itu sangat penting bagi kehidupan ya. Dan kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia, kita punya hak dan kewajiban tentang mendapatkan air ya. Hak kita itu dalam bermasyarakat, hak kita mendapatkan air bersih ya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan air bersih. Nah, ketika kita mau mendapatkan air bersih, ingat kewajiban kita dulu. Apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita diwajibkan untuk lakukan supaya kita mendapatkan air bersih. Contohnya ya, ketika kita menggunakan air PDAM ya, itu kan biasa berbayar, berarti kewajiban kita untuk membayar ya. Kemudian kewajiban yang lain apa? Melestarikan sumber
air bersih ya. Misalnya ada gotong royong, ada kerjasama untuk membersihkan sumber air ya. Nah itu contohnya, kita ikut, jangan kita hanya berpangku tangan, karena itu kewajiban kita untuk membersihkan ya, ikut membersihkan, untuk melestarikan. Jangan kita hanya tahu menggunakan air, baru kita tidak tahu apa yang wajib kita lakukan ya. Hak sudah kita dapat, itu mendapatkan air bersih, dan kewajiban kita pun harus ada. Oke, sama di sekolah ya, kita mempunyai hak dan kewajiban. Seperti apa hak dan kewajibanmu di sekolah? Nah, kewajiban kamu itu apa dulu? Nah, ingat. Kemudian hak kamu apa? Hak kamu yang pertama di sekolah itu adalah mendapatkan pelajaran. Kewajibanmu apa? Ya, harus belajar. Ketika kamu belajar, apa yang kamu dapatkan? Ya, yang pastinya kamu dapat ilmu. Ya, ilmu kamu bertambah seperti itu. Nah, untuk hari ini kan itu membahas kehidupan masyarakat ya, hak dan kewajiban dalam masyarakat. Kalian sudah bisa paham ya? Coba perhatikan di gambar A dan gambar B ya. Orang mencuci menggunakan, pasti kita membutuhkan air bersih. Bagaimana supaya cucian kita bersih ya? Kalau tidak ada air, berarti ya tidak bisa mencuci. Nah, menghemat air ya, pastinya kita harus menghemat air, itu adalah kewajiban kita. Kalau kita lihat air lancar mengalir, nah kita biarkan keran itu mengalir terus sampai bak-bak penuh tanpa kita matikan kerannya. Apakah itu berarti kamu sudah menjalankan kewajiban kamu? Tidak ya. Kamu penuhi semua tempat-tempat air kalian atau tong-tong air kalian itu dipenuhi ya, baru dimatikan keran. Nah, ketika ibu sudah jelaskan tadi, ketika ada orang mungkin membersihkan sumber air bersih, marilah kita ikut. Nah, seperti itu contohnya ya. Ketika dalam bermasyarakat, kita tentunya mempunyai hak dan kewajiban ya, seperti itu. Nah, untuk pagi hari ini sekian penjelasan dari ibu ya tentang hak dan kewajiban. Silakan kalian pelajari apa sih, pelajari lebih dalam lagi apa sih hak dan kewajiban itu di rumah ya. Hak dan kewajiban kita itu ada di rumah, ada di sekolah, kemudian ada dalam bermasyarakat. Contohnya tadi ya, melestarikan air bersih itu merupakan kewajiban. Hak kita itu mendapatkan air bersih. Nah, kalau di rumah, hak mendapatkan kasih sayang. Bagaimana supaya kita mendapatkan kasih sayang itu? Kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kita harus sayang kepada orang tua kita. Ketika kita sudah sayang kepada orang tua kita, pasti kita mendapatkan kasih sayang. Ya, seperti itu contohnya. Oke, nah untuk tugas kalian, silakan tuliskan lagi ya contoh-contoh hak dan kewajiban yang ada dalam masyarakat yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan contohnya, misalnya kalau tadi kan hak mendapatkan air bersih. Nah, sekarang kamu tuliskan yang lain, minimal 3 ya, boleh sampai 5 ya. Minimal 3, maksimal 5. Silakan tuliskan ya, tuliskan di atas mendapatkan air bersih. Kalau kita mendapatkan air bersih, haknya, kewajiban yang kita harus penuhi seperti apa. Nah, tuliskan contohnya. Oke? Paham ya? Oke. Untuk kelas 4 sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Di rumah silakan rajin belajar ya. Jangan hanya bermain. Ingat itu kelas 4. Dan satu lagi Ibu ingatkan, tulisannya harus dirapikan ya, supaya itu bisa dibaca oleh Bapak Ibu gurumu. Di rumah kamu harus mendengarkan orang tuamu, karena saat ini kita menghadapi pandemi, berarti kita harus mendengarkan orang tua kita di rumah ya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu yang melindungi kami sepanjang pelajaran kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas pikiran yang baik, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini boleh berkenan dalam pikiran kami dan boleh kami gunakan dalam langkah kehidupan kami, terutama Tuhan dalam melanjutkan akan masa depan kami. Bapa Surgawi, sertai kami sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, kiranya Engkau bersama dengan kami. Nama
namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.